Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurrahmah dengan NPM 21130240032 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas beberapa mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa itu profil pelajar Pancasila? Yang kedua, komponen profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, urgensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, tema subtema profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, pelajar Indonesia harus memiliki standar kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Pada struktur kurikulum Merdeka, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada 6 komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar Indonesia harus menjadi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, keimanan dan ketakwaannya tersebut termanifestasi dalam akhlak mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. Kemudian, pelajar tersebut harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia harus memiliki identitas diri, mempresentasikan budaya luhur bangsanya. Kemudian, pelajar tersebut harus menghargai dan melestarikan budayanya sembari berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Komponen bergotong royong itu artinya pelajar Indonesia harus peduli dengan lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Kemudian, pelajar tersebut bersedia serta terampil kerjasama dan saling membantu dengan orang lain dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Yang keempat yaitu mandiri. Artinya, pelajar Indonesia harus mandiri yaitu berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru serta gigih dalam mencapai tujuannya. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Artinya, pelajar Indonesia harus mampu menganalisis masalah, menggunakan kaidah berpikir saintifik, dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Yang keenam yaitu kreatif. Artinya, pelajar Indonesia harus aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersifat reflektif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada bangsa, negara, dan dunia. Selanjutnya yaitu urgensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila akan menjadi bintang penuntun pembelajaran. Artinya, profil pelajar Pancasila akan menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, hingga tingkat rendah yaitu tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kemudian, akan menjadi pegangan semua pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar. Yang kedua yaitu, profil pelajar Pancasila akan menjadi rujukan perancangan kurikulum nasional, yakni dalam bentuk standar nasional pendidikan.
Maka, profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional, bisa dikatakan berhasil jika dapat mencetak para pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian, profil pelajar Pancasila akan diturunkan ke standar kompetensi lulusan, dan dari standar kompetensi lulusan akan diturunkan ke standar-standar yang lain hingga menjadi rujukan ketika satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional sekolah. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila akan menjadi rumusan karakter dan kompetensi di abad 21. Profil pelajar Pancasila dihasilkan melalui sebuah kajian panjang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu pelajar seperti apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi, output dari sistem pendidikan nasional adalah terciptanya pelajar Indonesia yang sepanjang hayat, yang berkompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pelajar sepanjang hayat. Artinya, siswa-siswi Indonesia dalam sistem pendidikan nasional ingin seseorang pelajar yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Karena belajar itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di masa-masa sekolah, tapi setelah mereka lulus, mereka akan tetap butuh untuk belajar. Butuh dengan ilmu untuk mengupgrade tapi setelah mereka lulus, mereka akan tetap butuh belajar. Mereka tetap butuh dengan ilmu untuk mengupgrade kompetensi dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pelajar yang kompeten. Artinya, mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada zaman itu dan dapat menyiapkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga yaitu pelajar yang memiliki karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu tema yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Temanya membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun orang sekitar. Yang kedua yaitu merekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Temanya yaitu berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk bioteknologi yang mempermudahkan kegiatan dirinya dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Temanya mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Yang keempat yaitu gaya hidup berkelanjutan. Temanya memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima yaitu kearifan lokal. Temanya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Yang ketujuh yaitu kewirausahaan. Temanya mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut. Yang keenam yaitu kewirausahaan. Temanya mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh yaitu suara demokrasi. Temanya merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan dalam dunia kerja. Selanjutnya, contoh penerapan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler atau kegiatan reguler di kelas.
Yang kedua, kegiatan korurikuler atau kegiatan belajar berbasis proyek. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan minat dan bakat. Dan yang keempat, budaya sekolah, yaitu pembiasaan dan budaya warga sekolah. Baik, mungkin demikian materi mengenai profil pelajar Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.